Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B ingin mempresentasikan tugas penelitian operasional 2 tentang proses stokastik, fenomena antrian, dan game teori. Sebelum ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, M. Rizal Fatur Rahman, NIM D600-200-094. Yang kedua, saya, Raja Cahaya Maulana, NIM D600-200-120. Dan yang ketiga, Imam Agus Faisal, NIM D600-200-135. Proses stokastik. Sejak dahulu, pemanfaatan model yang menggunakan probabilitas lebih disenangi dibanding model deterministik. Pengamatan dilakukan pada saat-saat yang berbeda, tidak dilakukan pada suatu periode waktu tertentu, sehingga menyangkut masalah probabilitas. Banyak fenomena fisika, sosial, teknik, dan manajemen saat ini diselidiki merupakan fenomena yang random dengan suatu probabilitas. Proses stokastik atau stochastic process adalah himpunan variabel random yang merupakan fungsi dari waktu atau time. Parameter waktu di sini diartikan dalam arti yang luas. Proses stokastik sering juga disebut dengan proses random atau random process. Contoh dari proses stokastik. Contoh pertama, sebuah dadu dilempar. Seandainya variabel xn menyatakan hasil lemparan ke n lebih besar 1, maka xn n lebih besar 1. Merupakan himpunan variabel random untuk n yang berbeda akan didapatkan variabel random yang berbeda xn. Ini merupakan proses dari stokastik. Yang kedua, terdapat sebuah kotak yang tersedia bola yang tak terhingga. Bola tersebut dimasukkan ke dalam kotak secara acak. Jika xn menyatakan banyaknya kotak yang terisi bola setelah dilempar ke n, maka xn n lebih besar sama dengan 1 merupakan proses stokastik. Spesifikasi proses stokastik. Himpunan harga-harga yang mungkin untuk suatu variabel random xn dari suatu proses stokastik. Disebut ruang state atau state space. Suatu proses stokastik sering ditulis dengan simbol yang bisa kita lihat pada layar. Dengan T merupakan himpunan bagian dari min tak terhingga, koma tak terhingga. Parameter pada proses stokastik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proses stokastik dengan parameter waktu dan proses stokastik dengan parameter waktu. Yang pertama yaitu waktu kontinu dan yang kedua yaitu waktu diskrit. Dalam proses stokastik, ruang state S dari proses tersebut memiliki 4 kemungkinan, yaitu proses stokastik dengan parameter diskrit dapat mengisikan ruang state diskrit. Proses stokastik dengan parameter diskrit dapat mengisikan ruang state kontinu. Yang ketiga, proses stokastik dengan parameter kontinu menghasilkan ruang state diskrit. Dan yang keempat, proses stokastik dengan parameter kontinu menghasilkan ruang state kontinu. Kemudian dari contoh-contoh di atas dapat kita tentukan parameter state space-nya sebagai berikut. 1. Jika sebuah dadu dengan 6 sisi dilemparkan n kali, misalkan didefinisikan xn, menyatakan variabel random hasil lemparan ke n lebih besar sama dengan 1, maka xn n lebih besar 1 merupakan suatu proses stokastik. Yang kedua, proses stokastik ini merupakan proses stokastik dengan parameter diskrit. Yang ketiga, ruang state proses stokastik ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bersifat diskrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Cahaya Maulana, NIM D600-200-120. Di sini saya akan membahas fenomena antrian. Teori antrian merupakan teori yang menyangkut studi matematis dan antrian-antrian atau baris-baris penunggu.
di mana formasi baris-baris penungguan ini merupakan fenomena yang biasa terjadi jika kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan itu. Keputusan yang berkenaan dengan kapasitas dapat ditentukan meski tidak mungkin dapat diprediksi dengan tepat kapan unit-unit yang membutuhkan pelayanan tersebut akan datang atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan itu. Jika pelayanan terlalu banyak, maka akan memerlukan ongkos yang besar. Sebaliknya, jika kapasitas pelayanan kurang, maka akan terjadi baris penungguan dalam waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan ongkos. Teori antrian dipelopori oleh A.K. Erlang tahun 1909. Ukuran kinerja, berapa lama customer harus menunggu sebelum dilayani. Kedua, persentase waktu fasilitas pelayanan tidak digunakan atau menganggur karena tidak ada customer. Lama waktu tunggu berbanding terbalik dengan menganggurnya fasilitas pelayanan. Contoh, kendaraan berhenti berderet-deret menunggu di traffic light. Pesawat menunggu lepas landas di bandara. Mesin rusak, antri untuk diperbaiki di sebuah bengkel. Surat antri untuk ditik oleh sekretaris. Program menunggu diproses oleh komputer digital. Tujuannya menentukan karakteristik yang mengukur kinerja sistem sehingga sistem pelayanan dapat bekerja secara optimal. Keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos yang disebabkan oleh adanya waktu menunggu. Elemen dasar model antrian. A. Sifat pemanggilan populasi. Besar kecilnya pemanggilan populasi yaitu ada dua, terbatas dan tak terbatas. Sifat kedatangan dari pemanggilan populasi yaitu ada acak atau berdistribusi Poisson. Yang ketiga, tingkah laku pemanggilan populasi yaitu ada renege, bulking, dan bulk. B. Sifat fasilitas pelayanan. Yang pertama, tatanan fisik sistem antrian, yaitu berdasarkan jumlah satuan pelayanan tunggal dan majemuk. Disiplin antrian ada FCFS, Zero, dan LCFS. Distribusi probabilitas sesuai atas waktu pelayanan, yaitu waktu pelayanan acak dan waktu pelayanan tidak acak. Struktur dasar model antrian, yaitu sumber input, kemudian unit-unit yang membutuhkan pelayanan, kemudian antrian, kemudian mekanisme pelayanan, dan yang terakhir unit-unit yang telah dilayani. Ada 4 struktur dasar berdasarkan fasilitas pelayanan, yaitu single channel single phase, single channel multiple phase, multiple channel single phase, multiple channel multiple phase. Ini merupakan gambar dari strukturnya. Bisa dilihat. Kemudian untuk contoh kasus, sebuah minimarket mempunyai satu cash register dan satu orang petugas kasir untuk mengoperasikannya dalam transaksi pembayaran terhadap konsumen. Konsumen harus antri dalam satu jalur di depan kasir untuk membayar belanjaannya. Tingkat rata-rata kedatangan konsumen lambda sama dengan 24 per jam dan sesuai dengan distribusi Poisson. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan tingkat rata-ratanya adalah mu sama dengan 30 konsumen per jam. Manajer minimarket ingin mengevaluasi karakteristik operasional dari sistem antrian tersebut. Contoh kasus yang kedua yaitu sebuah departemen store mempunyai bagian khusus untuk menangani masalah dan keluhan konsumen terhadap transaksi pembayaran melalui kartu kredit. Bagian ini mempunyai 3 petugas pelayanan dan konsumen yang datang harus menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan. Tempat duduk di ruang tunggu diatur hanya satu baris. Konsumen yang datang pertama dilayani terlebih dahulu atau FCFS. Berdasarkan pengamatan selama 6 bulan, menunjukkan rata-rata ada 10 konsumen yang datang tiap jam sesuai distribusi Poisson. Dan rata-rata ada 4 konsumen per jam bisa dilayani oleh tiap petugas berdistribusi Poisson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Agus Faizal dengan NIM D 600-200-135.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu game teori. Untuk pertama, apa itu game teori? Game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Untuk selanjutnya, contoh pengaplikasian game teori. Aplikasi nyata yang paling sukses dari teori permainan atau game teori ini banyak ditemukan dalam militer. Tetapi untuk berkembangnya dunia saat ini, dunia usaha yang semakin bersaing dan terbatasnya sumber daya, serta saling meningkatkan pentingnya aplikasi bisnis dalam game teori. Lalu, berikut merupakan contoh pengaplikasian game teori dalam dunia bisnis atau dalam dunia militer. Yang pertama adalah kontrak dan program tawar-menawar serta keputusan-keputusan penetapan harga. Untuk yang kedua, dua pebisnis yang saling bersaing dapat menggunakan game teori untuk menentukan strategi yang paling baik untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, dalam dunia militer juga bisa menggunakan game teori untuk menentukan strategi militer yang paling baik untuk memenangkan konflik dengan negara asing. Untuk yang keempat, mengenai pengaplikasian game teori, yaitu investor bisa menggunakan game teori untuk menentukan strategi terbaik ketika bersaing dengan investor lain dalam sebuah lelang obligasi militer atau obligasi pemerintah. Untuk selanjutnya, keterbatasan game teori. Game teori dapat diaplikasikan ke dua pebisnis atau lebih. Namun, akan terjadi sebuah masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari dua perusahaan. Teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa dua polis selalu melaksanakan kebijakan bermain aman. Namun, dalam kenyataannya, dua polis sering mengambil risiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungannya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai isu game teori. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum.